Yos teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Salam Nah, buah. kembali lagi bersama Bang Elpan ya kan. Nah, Evan Dragon guys. Nah, jangan lupa komen, like, and subscribe guys. Nah, eh, sekarang kita Pagi-pagi mau tak dingin ke guys. Kaisa ya, ke perusahaan ya. Nah, jadi ke Kaisa ini, ke perusahaan ini kita memerlukan waktu sekitar 15 menit ya. Apa tuh? Lumayan jauh ini. Nah, ini adalah sekitar di dekat tempat tinggal saya yaitu Apato. Apartemen Jepang ya kan. Nah, ini dia teman-teman perjalanan menuju ke Ya, Kaisa. Nah, ini di mulai depan tempatnya. Apato, di depan apartemen ini ada kayak minimarket itu, ada Lawson ya. Biasa minimarket buat apa? Minimarket yang terkenal itu kan Lawson ya kan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini dia. Nah, Perjalanan ini ini guys, sekitar kita menuju ke tempat kerja. 3,5 Agak kilometer jauh ya ini ya. teman-teman. Nah, ini menggunakan sepeda. Ini 3 dia ya, kilometer ya. memang agak susah kalau kita ini tinggal di pedesaan. Nah, ini dia teman-teman, jalan Banyak rintangan, pedesaan di jalan Pakubuyan rintangan. licin ya, licin sekali jalan di pedesaan ini. Tuh lihat tuh, aspalnya memang aspal terbaik ya. Tuh sepi ya, di Jepang ini sangat sepi teman-teman. Saya ini tinggal di desa Sosa, di desa Igura ya. Saya tinggal di desa Igura di prefektur Chiba ya. Nah, di kabupaten atau kotanya itu namanya Sosa, desanya itu namanya Igura teman-teman. Ini dia ya, ini perjalanan ke rumah bos ini lumayan teman-teman, lumayan jauh ini, butuh effort ya, butuh effort, butuh tenaga, butuh kerja keras buat ke rumah bos ini. Nah, kita sebelum bekerja kita itu kumpul dulu ke rumah bos. Nah, kita ini nggak ada kendaraan kayak mobil gitu ya. Bos di sini itu nggak mau ngasih mobil. Nggak tahu juga, saya juga baru di sini, baru beberapa bulan, baru 3-4 bulan di sini ya kan. Nah, jadi Harus belum pakai tahu tangan juga guys ini gimana motornya ini. dia nih sistemnya di sini gimana ya kan. Saya juga belum paham. Nah, makanya teman-teman ikuti saya terus ya. Pokoknya teman-teman ikuti sampai video ini selesai. Nah, di sini sepi ya, sangat-sangat sepi tuh. Di sana juga sepi. Ini benar-benar pedesaan, teman-teman. Benar-benar pedesaan ini. Di sekelilingnya ini kayak apa? Ladang padi ya. Nah, orang ini kalau udah bulan 4 atau bulan 5 mungkin udah tanam padinya ya. Padinya udah mungkin ditanam. Nah, sekarang ini lagi membajak. Tuh, lihat itu yang di sebelah kanan ini itu semuanya rata-rata ladang padi orang-orang ya. Nah, di daerah di dekat sini, di dekat saya ini, di Chiba ini, termasuk penghasilannya itu penghasilan padi ya, paling banyak ya. Dilihat-lihat ya, daripada tanaman lain itu ladang padi lebih banyak ya, lebih luas daripada tanaman lainnya. Nah, ini teman-teman, itu ada bacaan fire hydrant. Apa tuh nggak tahu. Nah, ini ya, teman-teman. Ini lumayan teman-teman, sumpah. Ini jauh, Cok. Kalau seandainya kalian pergi itu. Nah, ini saya pakai kecepatan nggak begitu cepat ya kan, karena mau video saya nggak terlalu laju bawanya, jadi bawanya bawa santai. Sementara orang Thailand yang dua tadi orang Thailand yang dua itu orang Thailand guys, bukan orang Indonesia, orang Thailand, tapi orangnya baik-baik semua kok. Orang-orang Thailand ini nggak suka cari muka, aman ya, nggak kayak negara-negara sebelah ya kan, cari mukanya nomor satu. Nah, orang-orang ini aman, nggak cari muka kok, aman pokoknya. Minusnya cuma mereka ini nggak mau jam kerja lebih aja, itu aja teman-teman. Sisanya oke. Nah, ini dia. Ini adalah kondisi di perjalanan menuju ke rumah bos kita, menuju perjalanan untuk bekerja ya di pagi hari ini sekitar pukul jam setengah 8. Ya, jam setengah 8 karena jam 8 kita masuk, kita OTW itu jam 8, jam 7 lewat 25 ya. Kita OTW dari Apato ke rumah bos, ke rumah Saco ya. Nah, ini dia teman-teman. Emang susah teman-teman kalau pakai sepeda ini. Ini dia masih di perjalanan menuju ke rumah bos.
melewati jalan raya ini, beberapa jalan raya. Ini jalan besar ya teman-teman. Kemarin ini di sebelah kiri ini ada pembatas sini, pembatas. Nah ini kemarin ini ditabrak ini udah ganti baru, cepat sekali Jepang ini ya. Masalah-masalah perbaikan cepat juga Jepang. Sorry ya teman-teman, saya agak pilek ini sekarang ini. Nah di sebelah kiri ini adalah strawberry ya teman-teman. Warung strawberry itu Ichigo ya, ada tulisannya Ichigo. Ichigo itu strawberry teman-teman. Nah, itu kayak orang ini jual ya, kalau pas musim strawberry dia jual di situ teman-teman. Memang khasnya itu. Di sini strawberry musim ya. Kadang biasanya kalau ya bulan-bulan sekarang ini dia banyak musim-musim. Juga itu. Nah itu yang di greenhouse yang di sebelah kiri ini. Nah itu strawberry semua ya teman-teman. Nah kalau ladang-ladang yang kosong itu nanti ditanam padi ya padi. Perjalanan menuju ke Mabos, selamat. Kayak gini lah teman-teman, di keadaan kampung di Jepang ya. Kampung di Jepang. Sepi, sunyi, nggak ada anak di sini. Tapi bersih ya, bersih, jalan licin, kalau berlubang. Jadi kurang lebih satu hari itu biasanya berarti kalau misalnya kan kita pergi ya 3 kilo 3,5 kilo, kira-kira PP itu kisaran 7 kilo kita sehari ya. Gila ini badan saya nggak gemuk-gemuk ini. 7 kilo sehari, kalau bayang ini 7 kilo sehari setiap hari itu. Nanti insya Allah kalau saya udah ngambil Menkyo Gakko. Nah Menkyo Gakko itu adalah SIM mobil Jepang. Nah saya menggantikan sama bos, saya pengen pinjam mobil bos ataupun gimana ya, nanti saya pengen kayak gitu teman-teman, biar pergi kerja ini nggak capek ya kan, nanti tenaganya bisa terisi buat kerja ya kan. Nah inilah keadaan dan kondisi. Banyak bambu di sini ya. Heran juga, bambu banyak juga di sini. Nah, ini ada toko juga ya. Ini strawberry ya teman-teman. Strawberry. Itu kapan buka? Pas kemarin itu nggak ada. Kalau pas pagi sekarang ini nggak ada jual strawberry. Nggak tahu kapan dia jual itu. Setiap pagi nggak ada lihat orang jual strawberry. Aneh juga ya kan, kapan dia jualnya itu makanya. Tuh itu semuanya nanti ditanami padi itu teman-teman. Nah, padi semua itu isinya, nggak ada yang lain. Nah, tuh bisa kalian lihat ya. Cuma enggak hutan nih, ini bukan lagi hutan teman-teman, ini memang pedesaan ini. Inilah pedesaan Jepang. Nah itu airnya itu masih beku itu ya, itu bukan air teman-teman, itu es itu masih beku ya. Karena masih awal nih, sekarang ini jam 8 masih dingin teman-teman, kecuali udah agak siang ya. Udah mulai berkurang dinginnya itu kalau udah siang. Ini sumpah ini masih beku, tangan saya juga masih keras, masih beku, masih bisa digerakkan tangan saya. Udah ya.
teman-teman, kalau ada pertanyaan itu tolong di kolom komentar ya, kalian kalau mau bertanya. Nah itu dia tuh, rumah-rumah di Jepang ya kayak gini ya. Tapi ini satu rumah ini biasanya harganya fantastis teman-teman. Kadang itu biasanya rumah-rumah kayak gitu 3M-an teman-teman. Rumah yang tadi itu, pokoknya rumah yang 2 tingkat itu rata-rata 3M 2M rata ya. Saya udah banyak nanya orang, 1M gitu rumahnya. Mahal-mahal teman-teman di sini, karena upah ongkos tukang ya kan, ongkos tukang bangunannya itu mahal di sini. Plus bahan-bahannya pun mahal, karena bahan-bahannya bukan bahan-bahannya kaleng-kaleng di sini ya. Bahannya yang anti gempa, paku bumi itu pasti teman-teman, karena Jepang kan sering gempa. Nah ini dia, ini adalah pedesaannya, rumah-rumah Jepang kayak gini kan teman. Tuh, masih benar desa di sini ya, sangat-sangat desa pokoknya di sini, benar desa di sini. Coba lihat itu, hampir semuanya ini dikelilingi oleh ladang, dikelilingi oleh padi ya. Nanti ini padi nih, kalau pas musim panas padi nanti banyak di sini ya. Nanti lah kita akan buat video lagi. Nah buat teman-teman yang mau ke Jepang, inilah gambaran tentang pertanian Jepang ya. Inilah gambaran tentang pertanian Jepang teman-teman. Seperti inilah teman-teman pertanian Jepang. Jangan jalan pertanian itu mudah ya kan. Jangan kalian kira pertanian itu gampang. Perlu kalian saring orang-orang yang ngomong pertanian itu mana orangnya ya. Nah, harus banyak-banyak ini teman-teman, banyak relasi. Teman-teman yang mau ke Jepang itu harus banyak-banyak relasi, banyak-banyak kawan, biar nanti enak ke Jepang ya. Seperti inilah tuh. Jalan aja di kampung aja jalan bisa kayak gini loh Jepang. Inilah hebatnya Jepang. Ini padahal di desa loh teman-teman. Tuh. Kalau teman-teman pikir ini bukan di kota loh, tapi jalannya ini mulus, aspal begitu mulus teman-teman, begitu licin jalannya itu. Kalian juga bisa lihat di situ ya. Jalannya itu bukan aspal yang sembarangan kayak cuma sekedar aspal gitu. Ini memang tebal gitu aspalnya itu. Padahal ini jalan kampung loh. Nah, itulah hebatnya. Beda dengan negara kemahan kita ini. Ini kalau parkirnya guys. Rumahnya di belakang itu. Rumah orang yang di sebelah kanan ini. Tuh. Rumah-rumah kayak yang di depan ini mahal ini guys. Kalau itu paling murah 1M mati. 1M. Rumah yang ini. Kalau di Indonesia paling 300 lah, 400 lah mentok. Nah, itu ukurannya kecil, itu bukan ukurannya besar. Jepang nih nggak ada rumah-rumah yang megah mewah, itu nggak ada Jepang ini teman-teman. Jarang lah dilihat. Kalau di Indonesia kan banyak rumah megah mewah kaya sekali. Di Jepang ini nggak rata-rata rumah itu rata-rata segitulah ukurannya, nggak banyak. Itu besar ke halaman biasanya. Ini turunan ya, tangan megang stang sepeda satu tangan, megang HP satu tangan, hampir sampai kita teman-teman. Nah ini dia, itu tuh lihat tuh, itu semuanya itu ditanami padi teman-teman nanti ya. Tuh yang luas sebelah kanan saya, itu nanti semuanya ditanami padi itu semuanya tuh. Semuanya pokoknya itu ditanami padi.
pengetahuan saya ini agak murah dibandingkan yang lain sebenarnya. Nah itu dia, semua itu nanti tadi teman-teman. Kita masih praktik, masih di sini ada juga teman-teman. Kalau Kaisa ini benar-benar minusnya cuma ya kayak gini lah, berangkat kerjanya jauh, nah itu aja minusnya. Cuma kan semuanya kan ada solusinya ya kan, setiap ada masalah pasti ada solusi. Nah ini alat berat, ini punya orang kerja yang konstruksi, biasanya dia udah kemas ini udah pagi ini ya, dia masih nggak kemas. Ini tanjakan ya teman-teman, ini rumah bos saya ini di atas gunung ya, dia nggak punya tetangga, bos saya itu nggak punya tetangga, ujung sekali rumahnya ini, masuk hutan, masuk gorong-gorong. Karena orang Jepang ini introvert ya, dia nggak suka keramaian, nggak suka ribut-ribut gitu, nggak suka berisik, dia tinggal di inilah rumah bos saya. Bosnya baik ya teman-teman, nggak main itu ini orang bagus. Pokoknya mental kalian sehat, amat, tentram di sini. Tinggal permasalahannya minusnya cuma kita pakai sepeda, tempatnya jauh jadi kita pakai sepeda. Nah, kalau kita pakai mobil, kalau kita ada SIM ya nanti ya, kita coba ajukan nanti ya. Tuh, ini mobil nanti kita kerja. Nah itu dia, dua mobilnya. Nah ini dia, ini sepeda jelek ini nggak dipakai lagi. Ini dia ya, ini dia lokasi kita standby ngumpul nanti di sini dikasih arahan. Nah ini dia tempat ruang biasanya kalau UKC di sini. Nah ini ya, sampai lah kita, oke absen dulu kita. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Bye bye, see you next time.